Pada sebuah perayaan tahun baru, semua orang berpesta. Namun di tengah kemeriahan pesta tahun baru, tiba-tiba ada tembakan. Tembakan itu secara acak menewaskan banyak orang. Kepolisian kota pun dikerahkan untuk mencari pelaku penembakan. Ketika polisi berhasil melacak keberadaan penembak, lokasi itu tiba-tiba meledak. Semua orang yang berada di sana berhamburan untuk keluar, dan kepolisian dengan cepat menuju lokasi peledakan. Saat di tempat lokasi, ruangan itu sudah hampir hancur seluruhnya. Namun, ada satu yang tersisa, yaitu kloset duduk. Polisi pun akhirnya membawanya. Dan bagaimana pelaku bisa tertangkap? Lalu, modus penembakan ini tuh apa? Halo, gua Angga. Dalam video ini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul To Catch Killer. Film ini penuh teka-teki dan emosi dari konflik yang terjadi. Biar nggak terlalu lama intro, bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. Alright, people, listen up. We're being joined by Special Agent Lamar. Agen khusus bernama Lamarck akan memimpin kasus ini hingga pelakunya tertangkap. Karena saat ini belum ada data yang masuk untuk dugaan pertama pelaku penembakan. Lamarck mengatakan kalau pelaku adalah orang yang terlatih. Dia merencanakan ini sangatlah bersih. Tidak ada jejak. Polisi menghitung korban yang tewas berjumlah 29 orang. Untuk menangkap pelaku, gubernur mendukung penuh pada kasus ini dan akan mensupport seluruh sumber daya yang ada untuk membantu petugas menangkap pelaku. Setelah Lamarck selesai memberikan keterangan kepada seluruh tim, dia pergi ke dapur. Lamarck mendengar percakapan dua orang polisi. Polisi perempuan ini bernama Eleanor. Eleanor mengatakan kalau ia memiliki sebuah firasat terhadap penembakan yang telah terjadi. Menurut Eleanor, pelaku penembakan itu atas dasar kesenangan dan mungkin saja pelaku ini akan beraksi kembali. Eleanor mendapatkan telepon dari Ship Jackson. Jackson bilang kalau Lamarck ingin bertemu dengannya. Eleanor pergi ke sebuah resto. Di sini Lamarck sedang berbicara dengan GC, seorang wali kota. Mereka membicarakan soal pelaku penembakan. Pembicaraan mereka pun selesai, kini giliran Eleanor. Lamarck mengatakan kalau Eleanor berpotensi menjadi detektif yang hebat. Padahal Eleanor ini adalah polisi biasa yang bertugas di jalanan. Lalu datanglah Jack. Dia seorang anggota FBI. Lamarck bilang kalau saat ini dia butuh orang yang cerdas untuk membantu mengungkap kasus ini. Dan orang yang Lamarck pilih adalah mereka. Lamarck juga bilang kalau ia mempercayai Eleanor dan Jack. Kini mereka berpindah untuk rapat. Semua orang menjelaskan. Pertama dari Jack. Dia menjelaskan soal kondisi CCTV di kota. Sedangkan Eleanor sibuk mencatat percakapan. Meskipun Lamarck bilang kalau Eleanor akan mendapatkan salinan hasil report pada rapat ini. Lalu Krupp berbicara. Krupp ini adalah anggota FBI. Krupp bilang kalau mereka sedang mengecek para penghuni gedung apakah mereka teroris. Langkah ini dilakukan atas perintah Frank, pimpinan FBI. Lamarck yang mendengar ini langsung kesal dan menunjukkan sikap tidak setuju. Lamarck ingin segala sesuatunya harus izin darinya. Kini giliran Marquand. Marquand menjelaskan senjata yang digunakan oleh pelaku. Kemungkinan senjata itu adalah XM-12, senjata tua yang digunakan pada saat Perang Vietnam. Jika dugaan ini benar, ini akan menjadi PR karena senjata itu tidak bisa dilacak melalui database senjata saat ini. Rapat pun selesai. Lamarck, Jack, dan Eleanor pergi ke kamar mayat korban penembakan. Mereka ingin mengidentifikasi para korban ini semuanya ditembak hanya sekali, yang artinya kalau penembak ini adalah seorang sniper dan semua korban ini adalah acak, tidak spesifik target, tidak memiliki pola. Ketika Lamarck bertanya apakah ini direncanakan atau spontan, jawaban Jack dan Eleanor berbeda. Eleanor menjawab spontan sedangkan Jack menjawab direncanakan. Lalu ada seseorang masuk dan mengabarkan, Sir, they have him. FBI sudah mengepung seseorang yang dia yakini bahwa itu adalah pelaku. Frank melakukan ini tanpa izin dari Lamarck, pimpinan operasi. Frank yakin kalau ini adalah pelakunya. Dugaan Frank yakin kalau itu adalah pelakunya hanya karena alasan orang itu tidak ingin ditanya, mengunci apartemennya, dan dia suka main video game tembak-tembakan. Tapi orang ini tidak dikonfirmasi kalau ia memiliki senjata. Dan lebih konyol lagi adalah kalau
kalau terduga pelaku ini masih anak kelas 1 SMA. Ketika Eleanor bertanya soal kejanggalan, dia malah dimarahi oleh Frank. Operasi itu pun berjalan. FBI sampai di kamar terduga pelaku dan anak itu panik lalu terjun. Anak itu pun seketika tewas. Lamarck bertanya kepada Frank di mana letak senjatanya karena tidak ditemukan senjata di kamar anak itu, dan Lamarck juga menjelaskan kalau seseorang tidak bisa menjadi seorang sniper hanya karena dia bermain video game, dan Lamarck menegaskan kalau ini adalah kesalahan besar FBI. Frank tidak menjawab, hanya terdiam. GC berada di situ, menambahkan keterangan yang sangat tidak masuk akal. GC bilang kalau anak itu bisa saja pelakunya karena ia mencoba kabur. Kita berpindah. Lamarck, Jack, dan Eleanor mendapatkan informasi 3 orang tukang yang pernah mengecat apartemen pelaku penembakan. Mereka adalah Rodney, Abraham, dan Dimitri. Wawancara ketiga orang ini belum menemukan jawaban yang pasti dan diinginkan oleh Lamarck. Eleanor yang sedang mengecek rekaman setelah kejadian dan datanglah seorang anggota mengantarkan berkas lab kepadanya. Ketika Eleanor akan memberikan berkas itu ke Lamarck, Eleanor melihat Lamarck sedang dalam emosi. Lamarck menghampiri Eleanor dan ia pun berinisiatif memeriksanya dan membuat laporan. Dalam laporan itu menunjukkan hasil lab kloset. Dalam berkas lab tertulis kalau pelaku kekurangan zat besi. Hal itu bisa saja menunjukkan kalau pelaku kekurangan makan daging. Tapi reaksi Lamarck kesal karena Eleanor tidak langsung memberikan hasil lab kepadanya. Sampai-sampai Lamarck memaki Eleanor, mengatakan kalau Eleanor hanya seorang polisi jalanan dan tanpa gelar sarjana. Setelah itu jam kantor pun selesai. Eleanor pulang jalan, dia dihampiri oleh Lamarck. Lamarck meminta maaf atas perilakunya tadi. Eleanor pun diajak olehnya naik untuk pergi makan malam. Di mobil, Eleanor mengatakan pendapatnya kalau orang lain seperti GC dan Frank tidak ingin Lamarck berhasil mengungkap kasus ini. Dan ketika Eleanor mengatakan bahwa ada kejanggalan pada Rodney, perkataan ia langsung dipotong oleh Lamarck. Makan malam pun dilakukan. Di sini, Lamarck dan Eleanor makan malam bersama Gavin. Gavin belum diketahui dia ini siapa, tapi dalam perbincangan makan malam ini, Gavin memberikan pendapatnya soal pelaku penembakan. Kata Gavin, kalau pelaku bukan orang yang lahir di sini. Setelah itu, makan malam pun selesai. Lamarck dan Eleanor ngobrol di dapur. Lamarck baru mengetahui kalau Eleanor pernah melamar menjadi FBI tapi ditolak 8 tahun yang lalu. Eleanor tidak lolos FBI karena ia terlalu jujur. Ada seseorang masuk ke fitting room dan mengambil baju bapak ini. Lalu di toilet, seseorang melihat orang yang sedang membersihkan badannya di wastafel. Polisi mendapatkan laporan tentang pencurian pakaian dan orang mencurigakan di toilet. Namun, polisi tidak menemukan orang itu di toilet. Orang yang mencurigakan itu berpindah, mengambil bekas makanan dan memisahkan antara daging dengan sayuran. Orang itu membawa sayurannya, dan ketika ia hendak pergi, setelah itu, Eleanor pergi ke TKP dan mayat sudah banyak. Eleanor, Jack, dan Lamarck mengecek CCTV. Mereka menemukan seseorang yang mencurigakan, menggunakan hoodie dan selalu menunduk. Pelaku itu tertangkap kamera CCTV sedang membuang pakaiannya. Jack dan petugas mall pun langsung memeriksa tong sampah. Lalu Eleanor di sini mengatakan kalau pelaku ke mall bukan untuk membunuh. Ia sedang mencari makan juga mandi. Dan makanan yang ia ambil adalah makanan sisa. Yang ia ambil hanya sayurannya saja. Hasil lab menunjukkan kesamaan seperti pelaku ini. Dalam aksinya, pelaku sangat terlihat mahir dan ia benar-benar tenang menggunakan senjata. Pelaku ini bukanlah orang sembarangan. Lalu kabar buruk pun datang dari Jack. Kalau baju pelaku sudah diangkut oleh petugas kebersihan sebelum kejadian. Jack dan Eleanor pun langsung pergi ke tempat pembuangan. Pencarian baju pun dilakukan oleh Eleanor dan Jack. Kita berpindah di kantor polisi. Lamarck disidang.
atas kejadian ini. Pemerintah ingin secepat mungkin pelaku ditangkap. Lamarck didesak karena kejadian ini. Pemerintah menganggap kalau Lamarck tidak kompeten dalam mengungkap kasus pelaku penembakan. Pemerintah membuat sebuah rencana di mana akan ada penyiaran di TV secara langsung dan memberikan hotline telepon untuk pengaduan secara live. Dan datanglah Jack bersama Eleanor, berhasil membawa baju pelaku. Tapi gubernur yaitu Nathan tetap kalau penyelidikan Lamarck kasus ini dihentikan dan diambil alih oleh pemerintah. Penyiaran acara itu pun dilakukan. Di sini Eleanor memeriksa berkas Rodney, seorang tukang cat waktu itu yang diinterogasi. Setelah selesai, Eleanor kembali rapat dan hasil lab muncul dikirim melalui handphone Jack. Jack bilang kalau pakaian itu tidak meninggalkan sidik jari. Dalam hasil lab, kalau pakaian yang pelaku pakai pada saat itu menunjukkan rambut rapuh dan rontok. Hal ini menunjukkan kalau pelaku menderita trauma kepala parah. Lalu ada seseorang yang menelpon dalam acara TV. Orang itu menggunakan suara samaran dan terang-terangan memberikan ujaran kebencian terhadap Amerika. Dan juga ia berkata kalau mereka memiliki pasukan bayangan yang akan menghantui seluruh warga Amerika. Jack berhasil men-track telepon itu dan mereka pun pergi ke lokasi. Dalam perjalanan, orang yang menelpon itu diidentifikasi sebagai anggota dari kelompok NRA, sebuah kelompok yang mendukung kepemilikan senjata api di Amerika. Eleanor sadar kalau ini bukanlah pelaku yang mereka cari. Meskipun memang perbuatan mereka salah, tapi tugas ini bukanlah tugas Lamarck. Lamarck pun sadar demikian dan hanya bisa pasrah karena ini adalah perintah. Mereka pun sampai di lokasi para pelaku. Marquand mengamankan kasir untuk meninggalkan toko. Eleanor dan Jack menyusul. Eleanor juga mengamankan pengunjung untuk menyuruhnya pergi dari toko. Namun, masalah hadir ketika salah satu pengunjung kakek tua yang sudah pendengarannya berkurang menarik perhatian para anggota NRA. Dan pada saat itu juga terjadi Setelah selesai, salah seorang yang selamat diinterogasi. Ya benar kata Eleanor, mereka bukanlah pelaku penembakan yang sedang dicari. Orang tersebut memang benar yang menelpon. Tapi apa yang dia katakan di TV semuanya hanyalah teori konspirasi di Facebook. Dan tidak terbukti apa-apa. Bahkan pasukan yang mereka sebut itu tidak pernah ada sama sekali. Pemerintah dan FBI sudah melakukan kesalahan 2 kali. Rapat diadakan kembali, keadaan masih tetap sama. Lamarck didesak. Operasi terakhir kemarin adalah tugas terakhirnya yang diperintah oleh pemerintah. Namun hasilnya nihil. Dan kini dalam rapat ini Lamarck didesak soal pelaku. Apakah ia mengetahuinya? Tentu pada saat ini pelaku belum diketahui. Lamarck disalahkan dalam operasi yang ia pimpin. Dan kini ia resmi dipecat. Eleanor pulang ke rumahnya. Ketika dia sedang berendam, dia melihat langit-langit dan memikirkan sesuatu. Lalu, ia pergi ke rumah Rodney. Eleanor bertanya ketika Rodney mengecat rumah pelaku penembakan. 2 hari setelahnya, dia mengambil job di tempat lain. Dan pertanyaan Eleanor adalah pekerjaan sebelumnya diberikan pada siapa. Lamarck pun dipanggil oleh Eleanor. Lalu Rodney menjelaskan kalau ia mengambil double job. Dan pada saat itu dia keteteran. Lalu Rodney merekrut seseorang dan orang itu bernama Dean. Rodney juga bilang kalau Dean tidak suka makan daging. Dean bilang kalau ia berhenti makan daging setelah berhenti bekerja di sebuah pabrik sembelih sapi. Dan setelah itu datanglah seseorang ke rumah Rodney. Orang ini adalah seorang pelukis. Ia melukis sketsa wajah Dean berdasarkan keterangan
keterangan dari Rodney. Lalu, Lamarck dan Eleanor pergi ke pabrik penyembelihan hewan. Di sini mereka bertanya pada karyawan, namun tidak menemukan jawaban. Dan pada akhirnya, seorang karyawan mengantarkan Lamarck dan Eleanor pada seorang bernama Ramona. Ketika Ramona ditanya soal sketsa wajah, dia langsung mengenalinya. Orang itu bernama Dean Posey. Ramona pun diwawancara oleh Lamarck. Ramona bilang kalau Dean adalah seorang pendiam dan tidak suka bersosialisasi. Pada saat ia masih bekerja di sini, supervisor bernama Victor selalu mengejek Dean karena luka di kepalanya. Selang beberapa waktu ketika Dean dan Victor berada dalam satu shift malam, keesokan harinya Victor ditemukan tewas tergiling dalam mesin. Dean bilang kalau itu adalah sebuah kecelakaan, tapi orang-orang di pabrik tahu itu adalah ulahnya. Dean pun dipenjara selama 2 tahun. Eleanor pun melacak Dean sambil pergi menuju rumah ibunya Dean. Dean dibebaskan secara bersyarat. Dean dibebaskan dan dijamin oleh Kolonel Leo dan Jenderal Benjamin, yang dimana mereka ini bertugas bersama ayah Dean, yaitu Sersan Arthur Jules Posey. Ayah Dean adalah seorang sniper sekaligus pelatih, dan alasan inilah kenapa Dean bisa menjadi sniper. Lamarck dan Eleanor sampai di rumah orang tuanya Dean. Ketika Eleanor mencoba menghubungi Jack untuk datang, Lamarck melarangnya. Dan tiba-tiba orang itu adalah ibunya Dean, Miss Posey. Posey langsung mengerti dan berkata kalau ia tidak melihat anaknya sudah lama sekali. Lamarck bilang kalau ia hanya akan menangkap anaknya hidup-hidup dan ingin membantunya. Mereka pun masuk ke rumah dan ngobrol di dapur. Eleanor langsung bertanya siapa yang menembak Dean. Posey bilang itu adalah dia dan ayahnya. Pada saat Dean berumur 6 tahun, Dean ikut berburu dengan ayahnya. Mereka tidak sengaja menembak Dean di kepalanya dan Dean koma selama 1 tahun. Setelah itu Dean berubah. Yang dulunya ia suka ulang tahun, kini membencinya. Dean juga membenci sekolah. Ketika Dean sudah dewasa, Arthur, ayahnya, memasukkan Dean ke militer. Dean sangat berbakat, namun perilaku Dean tidak bisa diterima karena Dean dalam kegiatannya hanya melihat serangga dan menatap bulan di malam hari. Dengan itu, Dean ditolak, tidak layak untuk bertugas. Dan setelah itu, Eleanor menyadari sesuatu. Ada 2 cangkir gelas di sini, dan yang terjadi, Posey memerintahkan Eleanor untuk diam dan jangan bergerak atau Dean akan menembaknya. Dari sini kita mengetahui Posey tahu kalau anaknya berada di sini, dan klakson mobil di awal itu adalah tanda bagi Dean. Posey pasrah dengan keadaan dan mengatakan untuk membantu menangkap anaknya. Eleanor pun menyuruh Posey mengambil senjata dan handphone Eleanor, lalu berbicara dengan Dean. Posey mengatakan untuk menyerah, namun Dean tidak memberikan jawaban. Posey sudah putus asa dan lebih memilih mengakhiri hidupnya. Dengan itu, Dean keluar dari persembunyiannya, bertemu dengan Eleanor. Eleanor berbicara dengan Dean. Eleanor sangat memahami apa yang dirasakan oleh Dean. Dean adalah orang yang hanya butuh ketenangan dan tidak suka keramaian. Dalam hidupnya ia selalu mendapatkan hal yang buruk, bulian, dan juga disingkirkan. Kini, Dean akan berhenti membunuh dan memiliki sebuah keinginan terakhir. Dean ingin memeluk ibunya sampai ia tertidur, dan setelah itu Eleanor menembak Dean. Eleanor pun setuju, namun sayang tiba-tiba suara sirine polisi datang. Eleanor mencoba menjelaskan, tapi Dean sudah marah duluan. 2 polisi datang ke rumah Dean. Dean menyeret Eleanor ke tempat persembunyiannya. Polisi datang ke sini karena mendengar suara tembakan. Ketika polisi mengecek ke belakang, ia menemukan mayat dan polisi itu pun ditembak. Ketika salah satu polisi itu ke mobil untuk laporan, ia juga tertembak. Bantuan polisi pun datang. Dean sibuk menyiapkan peledak. Eleanor terus berbicara membujuk Dean untuk berhenti, tapi Dean tidak berbicara sedikit
sedikit pun tetap melanjutkan aktivitasnya. Polisi kini sudah mendekat untuk melakukan penyergapan. Eleanor yang masih berusaha untuk menghentikan Dean, tapi usaha Eleanor sia-sia dan Dean pun menekan tombol remote peledak. Lalu Eleanor menggigit Dean dan terluka, tapi dia tidak ingin membunuh Eleanor. Dean pergi dan Eleanor berhasil membuka ikatan. Eleanor keluar selamat bertemu dengan Jack. Dean kabur dan polisi pun mencarinya. Lalu Dean ditemukan sedang duduk lemas. Saat Dean menodongkan senjata, semua polisi menembak Dean. Eleanor bertemu dengan JC dan juga Nathan. Dia diberi penghargaan dan akan dinaikkan jabatannya menjadi analis intelijen. Setelah Dean menyetujui tawaran ini, pemerintah akan merahasiakan kegagalan mereka dan mengklaim kalau FBI yang dibantu oleh pemerintah lah yang berhasil mengungkap kasus ini. Eleanor menolak tawaran ini karena dengan cara ini pemerintah dan FBI untuk membungkam Eleanor. Tapi sikap ini malah ditentang oleh JC kalau apa yang dilakukan olehnya dan Lamarck adalah tindakan ilegal dan tidak memiliki izin, mengingat Lamarck sudah dipecat pada operasi ini. Eleanor pun menyetujuinya, tapi dengan syarat Lamarck diberikan medali keberanian Anumerta serta uang pensiunnya dikirim ke keluarganya. Dan Eleanor tidak ingin menjadi analis intelijen, tapi ia ingin menjadi agen khusus. Nathan pun setuju. Lalu film pun tamat. Oke penonton, film ini menunjukkan kalau kita tidak boleh menganggap remeh seseorang dan jangan pernah membuli orang lain. Karena tindakan itu akan mengubah hati orang yang baik menjadi seperti monster. Baik, kalau begitu gua anggap pamit. Terima kasih.